Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengenalkan autobiografi saya. Buku ini berisikan kilasan masa hidup saya dari hari pertama lahir hingga saya sekarang yang berusia 18 tahun. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya dengan lebih jelas lagi. Nama saya Alvina Rahma Fadila. Alvina berarti 1000, Rahma berarti rahmat Tuhan, dan Fadila berarti keutamaan, yang keseluruhannya bermakna 1000 rahmat Tuhan yang utama. Masa batita sampai balita. Memori yang takkan terlupa di masa ini yaitu saat saya dititipkan ibu saya kepada saudara-saudara dari beliau. Dengan demikian, saya dapat mengenal banyak saudara-saudara saya. Berikutnya, babak kedua di hidup saya, masa kanak-kanak. Masa di mana saya mulai berinteraksi dengan banyak orang yang berusia sepantaran saya. Pada masa ini, saya bertemu dengan sahabat kecil dan sahabat SD saya. Babak ketiga, masa pra-remaja. Saat itu, saya 13 tahun. Babak keempat, babak terakhir yang tertulis di dalam autobiografi ini. Babak ini merupakan masa remaja saya. Masa di mana saya telah melalang buana ke tempat-tempat baru. Masa di mana saya menerima informasi baru, mengenal dunia baru, mengenal dan menemui orang-orang baru. Dan dengan kehadiran orang-orang baik di sekitar saya, hal-hal yang rumit semakin menguatkan hati saya untuk memantapkan rencana menuju ke babak kehidupan selanjutnya. Terima kasih tak akan nanti saya ucapkan kepada setiap orang yang telah ada dalam hidup saya, memberikan pembelajaran tentang kehidupan dan memberi kehidupan dalam hidup itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhan Afan Arif dari kelas 12 MIPA 2 absen 26. Saya akan melakukan ujian praktik PKWU, yaitu dengan menceritakan tentang kegiatan saya di taman bermain. Saya pertama kali menempuh pendidikan di kelompok bermain atau KB di sekolah Kepompong, yaitu yang terletak di Bangkaraya. Saya ingat sekali hari pertama di sana, saya sangat cengeng dan tidak mau lepas dari ibu. Akan tetapi, setelah beberapa hari, saya mulai punya teman dan seakan lupa waktu karena mayoritas belajar di sana adalah bermain. Di tahun pertama, ada satu peristiwa yang sangat menarik, yaitu tiba-tiba sekolah kami mengadakan acara dan bintang tamunya adalah penyanyi top, yaitu Rosa. Meskipun masih kecil, saya sudah hafal beberapa lagunya. Di sana saya bersahabat dengan salah satu teman saya, yaitu Oliver. Tetapi sekarang saya tidak tahu di mana dia dan sudah tidak lama melakukan hubungan komunikasi. Semoga saya dipertemukan lagi dengan dia. Dan ini adalah contoh foto kegiatan saya saat di sekolah Kepompong. Di tahun kedua, memori yang saya ingat yaitu adalah saya dan Oliver bermain di trampolin. Kami berdua sering main ke rumah masing-masing dan rasanya sangat seru. Dari main PS sampai kartu remi kami lalui bersama, dan ini adalah foto masa kecil saya. Selanjutnya, saya masuk ke taman kanak-kanak. Setelah lulus dari taman bermain Kepompong, saya dipindahkan ke Alizar Pondok Labu. Adaptasinya tidak terlalu lama karena saya di sana sudah lebih mudah bersosialisasi dengan teman. Dan ini adalah kehidupan saya di TK. Kemudian di masa saya di sekolah dasar, saya sekolah dasar di SD Alizar Pondok Labu, dan saya ingat sekali pada saat itu saya belajar menulis dengan cara huruf sambung, dan memang di sekolah dasar diwajibkan untuk menulis secara sambung. Dan itu menjadi salah satu pengalaman menyenangkan bagi saya. Pada saat ini juga saya mulai aktif mengikuti ekstrakurikuler sepak bola. Memang pada kelas 1 SD sampai kelas 3 badan saya itu sangat kurus karena banyak orang bertanya apakah saya mempunyai masalah pertemuan atau tidak. Karena ibuku jarang sekali membeli baju karena ukurannya yang tidak terlalu signifikan berganti. Banyak usaha yang dilakukan oleh ibu saya, seperti memeriksakan diri ke dokter, tetapi semua itu berubah ketika saya minum obat herbal dari negeri Cina, dan saat itu badan saya menjadi gemuk. Dari awalnya kurus jadi gendut seperti ini, buncit.
Dengan badan yang besar, saya menjadi salah satu back bertahan yang sangat dibilang menjadi starter atau pemain yang bermain terus menjadi back atau defender. Kemudian setelah lulus SD, saya masuk SMP, yaitu di SMP Negeri 41 Jakarta. Saya ingat sekali karena saya bingung mau memilih sekolah yang mana. Kemudian saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman dan kemudian masuk ke SMP, yaitu SMP Negeri. Saya awalnya tidak punya teman di sana, tetapi setelah itu saya berusaha membuat atau mencari teman dan saya dapat banyak teman di sana. Dan banyak teman saya yang akhirnya bersekolah di SMA yang sama seperti Juan dan Leivandri. Setelah lulus SMP, saya masuk ke SMA dan di sini saya merasakan indahnya masa-masa SMA dan remaja karena saya aktif di kegiatan sekolah seperti OSIS, organisasi, dan kegiatan SMA 28 yang sangat banyak seperti DBL dan juga contohnya Palasik dan 28 Expo membuat saya merasa senang bisa berada di bagian atau keluarga besar SMA 28. Nah, ini adalah contoh dan potret kegiatan saya di SMA. Sekian autobiografi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Fill me out with your smile. Nama aku Ali Fauzan dan ini adalah ceritaku. Awalnya aku ingin membuat video full edit seperti teman-teman. Akan tetapi karena aku malas ngedit, hanya adalah yang penting jadi aku membuat video sesederhana mungkin dan semudah mungkin. Nama aku Muhammad Ali Fauzan. Aku adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Ayahku bernama Lili Baniedi dan ibuku bernama Juhairiyah. Aku lahir tanggal 15 Februari 2003 pada hari Sabtu, tepatnya saat azan zuhur berkumandang. Pengalamanku saat TK yang aku ingat hanyalah aku harus mengontek KB 2 kali karena umurku belum cukup untuk mendaftar SD. Sedangkan untuk cerita setelah itu tidak banyak yang bisa aku ceritakan karena tidak banyak hal menarik yang terjadi. Saat SD aku bukan anak yang terlalu pintar maupun berprestasi. Tidak banyak yang aku lakukan di sana. Saya main bola, belajar, dan main warnet sampai ke game bapak. Sedangkan untuk SMP, sebenarnya SMP merupakan waktu aku aktif. Banyak hal yang aku lakukan di sana. Tetapi karena aku mau ngedit, dilanjut aja ke SMA. Karena saat SMP aku lumayan rajin, aku mendapatkan yang bagus. Bahkan aku masuk 10 besar di angkatanku. Aku sangat bangga saat itu, karena pacarku juga melihatnya. Karena nilaiku itu aku masuk 28 tanpa kendala. Aku cukup mudah masuk ke sana. Organisasi, pertemanan, dan cinta alam. 3 kata itulah yang menggambarkan kehidupan SMA aku. Kurang, banyak yang kupelajari di sana. Mulai dari makan cacing, guling-guling, sampai merangkal sambil diperuitin. Tidak lupa juga banyak perjalanan yang aku lakukan. Mulai dari ke desa di Lebak, Banten, snorkeling pertama kali seumur hidupku yang membuatku tahu bagaimana asinnya air laut. Dan Cikuray, gunung pertama yang kudaki, juga awal jalan cintaku. Yang kedua, pertemanan. Walaupun sebenarnya tidak banyak teman yang aku dapatkan di SMA 28, tetapi setidaknya teman-teman yang aku dapat adalah teman-teman yang sangat baik denganku dan sangat cocok denganku. Lalu untuk organisasi, banyak organisasi yang aku ikuti, mulai dari pramuka, rohis, sampai OSIS yang terakhir. Walaupun sudah ditolak 1 kali saat mendaftar OSIS, aku sangat senang aku memilih untuk masuk lagi. Banyak yang aku pelajari di sana, walaupun hanya setengah tahun aku bekerja di sana secara efektif. Diserang corona, efektif SMA hanya 1,5 tahun. Setidaknya aku bersyukur, aku sudah tidak punya penyesalan lagi. Aku sudah melakukan semua yang ingin aku lakukan, aku sudah mencoba semua yang aku coba, aku sudah mendapat pacar. Sekian. Mata pancing! Yes! Mata pancing, yes! Mata pancing, yes! Mata pancing! Yes! Nama saya Arlin Syafira, biasa dipanggil Arlin.
Saya adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Saya lahir pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2004 bersama dengan saudara kembar saya yang bernama Arvin. Karena kami adalah 3 bersaudara, kami memiliki kakak perempuan yang sudah berumur 3 tahun saat itu. Ia bernama Arsita. Kami semua lahir dari kedua orang tua yang sangat menyayangi kami, yaitu papa kami Henry Firza dan mama kami Sylvia Alkasinta. Papa saya berasal dari Padang dan sedangkan mama saya berasal dari Garut. Seperti anak-anak pada umumnya, saya senang sekali bermain. Masa kecil saya dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Pada saat umur 1 tahun, saya sudah ikut sertakan ke dalam playgroup. Lalu saat sudah berumur 3 tahun, saya melanjutkan ke taman kanak-kanak. Setelah lulus dari taman kanak-kanak, saya melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar, yaitu di SD Sporbi 3 Pasar Minggu. Lalu untuk pendidikan menengah pertama, saya bersekolah di SMP Negeri 85 Pondok Labu. Setelah lulus dari sana, saya menempuh pendidikan di SMA Negeri 28 Jakarta hingga saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Ananda Firdaus. Saya dari kelas 12 MIPA 4 absen 8. Dan hari ini saya akan menceritakan sebagian potongan dari autobiografi saya. Autobiografi saya mempunyai judul yaitu Cahragil. Nah, arti dari Cahragil ini apa? Cahragil ini adalah bahasa Jawa, padanan kata bahasa Jawa yang berarti anak bungsu. Nah, saya itu anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya akrab dipanggil dengan nama Le di rumah. Le itu berarti anak laki-laki bagi bahasa Jawa, dan Duk itu untuk perempuan. Masa kecil saya saat saya balita sangat menyenangkan. Saat umur saya 3 tahun, saya masih tinggal di Jalan Samali Ujung, dan sekarang saya sudah tinggal di Pejaten. Lokasinya tidak jauh. Saya menempuh TK dan playgroup saya di TK Kembang. Itu lokasinya di Kemang. Saya bertemu dengan banyak teman, dan ada cerita lucu di TK di mana saya selama 3 bulan tidak bisa ke sekolah tanpa diantar orang tua saya, dan bisa dibilang pengalaman itu cukup memalukan karena ibu saya menunggu saya di sekolah sampai pulang. Masuk ke SD, saya lanjut pendidikan SD di Al-Azhar Kemang. Itu lokasinya juga tidak jauh dari TK Kembang. Alasan saya masuk ke SD Al-Azhar Kemang ya saya menyusul kakak-kakak saya yang sebelumnya telah menempuh sekolah di Al-Azhar Siva Budi Kemang. Lanjut dari SD, saya memasuki SMP Lab School. Awalnya saya agak bingung antara memilih Lab School dan 115 Mabel di Tibet. Tetapi akhirnya saya memilih untuk mengikuti tes Lab School, dan alhamdulillah keterima. Di Lab School banyak sekali kegiatan yang sangat seru, dan menurut saya yang paling berkesan adalah ACEX, yaitu lomba olahraga. Lulus dari SMP, saya juga sempat bingung untuk memilih sekolah antara SMA 8 dan 28. Tapi karena rumah saya yang dekat dan NEM saya yang tidak cukup untuk SMA 8, saya memilih SMA 28 jurusan IPS. Lalu saya pindah tes ke jurusan IPA, dan alhamdulillah keterima. Menurut saya dari pengalaman-pengalaman yang telah saya lewati dan jenjang sekolah yang saya lewati, yang paling menyenangkan dan paling seru adalah jenjang SMA, walaupun SMA cuma 20 bulan.
Itu saja, sekian dari sinopsis saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang, masa-masa SMA adalah masa yang paling indah. Sependek umurku, pendapat tersebut mungkin ada benarnya. Oh iya, namaku Farah Salmani Sirina. Saat ini aku sedang berada di tahun terakhir sebagai siswa SMA. Sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Dan ini adalah sebagian dari arah langkahku. Aku kembali satu sekolah dengan ketiga sahabatku sejak SMP, yaitu Gina, Ica, dan Jihan. Aku tidak lagi sekelas dengan mereka. Aku duduk di kelas 10 MIPA 2, kelas di mana aku mendapatkan teman-teman baru dan pengalaman-pengalaman baru. Ada banyak kegiatan yang menyambutku di kelas 10, mulai dari TLUB, lalu bulan bahasa yang membuatku menjadi dekat dengan seseorang. Banyak hal baru yang kualami di kelas 10 ini. Aku menemukan banyak hobi baru, organisasi, dan untuk pertama kalinya aku menonton konser. Kegiatan kelas 11ku disibukkan dengan organisasi. Aku mendapatkan jabatan koordinator peliputan di FIK. Hal itu membuatku berkesempatan untuk mewawancarai guest star Talasik. Aku juga mengikuti ekskul robotik dan pernah mengikuti perlombaannya 1 kali. Yang paling berkesan adalah ketika robotik membuat perlombaan se-ASEAN atau yang dikenal dengan nama ARD, dan aku adalah salah satu panitianya di bidang publikasi dan dokumentasi. Oh iya, di kelas 11 ini aku bertemu dengan teman-teman baru. Aku juga duduk sebangku dengan teman sebangkuku saat kelas 10, yaitu Ismi. Ada beberapa pengalaman berkesan selama aku duduk di kelas 11. Mulai dari syuting film untuk tugas sampai ke Bogor, sampai menginap di Bandung bersama teman-teman. Kehidupan kelas 11ku yang normal terpaksa berhenti karena adanya virus corona pada bulan Maret 2020. Salah satu program kerjaku di School Fik terpaksa dibatalkan. Segalanya berubah menjadi online, bahkan di hari ulang tahunku. Sekarang aku sudah menjadi siswa SMA tahun terakhir, dan kesibukanku adalah mempersiapkan ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri yang aku inginkan. Aku menghabiskan sepanjang kelas 12ku dengan di rumah saja dan melakukan pembelajaran secara online. Hal itu tidak menyurutkan niatku untuk belajar untuk masuk perguruan tinggi. Harapanku sekarang adalah semoga aku dapat masuk perguruan tinggi negeri yang aku inginkan. Namaku Aliza. Sebenarnya ya, gak begitu banyak hal menarik dalam hidupku. Jadi bingung nih mau cerita tentang apa. Di sekolah aja, aku ansos. Apa coba yang menarik? Ya, lebih banyak pasifnya gitu deh kalau di sekolah. Tapi kayaknya di luar sekolah aku lebih aktif deh. Aku cerita tentang itu aja kali ya. Nah, ini adalah salah satu hobiku, menggambar. Aku suka banget menggambar, dari kecil sampai sekarang. Awalnya cuma gambar pakai kertas dan pensil, tapi lama-lama beralih deh ke digital. Gak hanya gambar untuk diri sendiri, biasanya aku juga bisa menggambar untuk orang lain. Pernah juga iseng-iseng ngirim portofolio ke orang yang lagi nyari asisten. Akhirnya keterima deh jadi asisten coloring di salah satu komik webtoon. Semenjak pandemi COVID-19, aku malah jadi lebih produktif. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya diri untuk ikut kompetisi menggambar. Gambar ini adalah gambar yang ikut sertakan dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 8 Jakarta. Beralih ke hobiku yang selanjutnya, aku suka banget berniaga. Awalnya sih cuma online, tapi lama-lama berani deh jualan offline. Ini adalah rekaman saat aku berjualan di Komifro. Di sini, para seniman bisa menjual karya mereka masing-masing. Beberapa bulan yang lalu, aku dipertemukan dengan klien yang memintaku untuk membantu desain usaha mereka. Singkat cerita, setelah kami bertemu dan berdiskusi panjang lebar, dan mereka mengetahui bahwa aku bergelut di dunia bisnis juga, klienku itu pun sepakat mengangkatku menjadi desainer tetap sekaligus tim marketing.
Ini adalah pengalaman baru untukku bergelut di dunia bisnis kuliner. Ya, walaupun masih bisnis kecil, tapi hal besar berawal dari hal yang kecil kan? Ya, setelah 2-3 hari penantian, akhirnya dapat juga gue si Heaven Smoothies ini. Katanya, ini semua 100% terbuat dari buah asli. Ya iya dong, ini kan Heaven Smoothies, bukan minuman kekinian. Dan 100% yang kalian genggam ketika kalian beli Heaven Smoothies ini adalah terdiri dari buah asli, no artificial, tidak ada sirup. Yang berikutnya. Aku sangat cinta dengan aktivitasku yang satu ini. Karena saat aku berada di dalamnya, aku melupakan semua keluh kesahku, rasa lelahku, rasa sedihku, dan aku merasa nggak sendiri dan kesepian lagi. Lebay ya? Tapi ya gitu deh. Banyak sekali pencapaian yang gue dapat di sini. Awalnya kami bukan apa-apa, sampai akhirnya kami berhasil meraih banyak hal. Saat ini, aku tergabung di sebuah grup idol kecil bernama Amai Monogatari. Tantangan baru untukku karena aku harus menyanyi sambil menari kali ini. Kedua hal itu adalah hal yang sangat sulit. Aku harus menjaga suara dan nafasku tetap stabil ketika menari. Walaupun sulit, aku tetap menyukainya. Sepertinya sampai di sini dulu ya ceritaku. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan secara singkat mengenai teks cerita sejarah yang telah saya buat. Halo, nama saya Muhammad Maulana. Biasa dipanggil Rafli. Saya lahir pada tanggal 27 Mei 2003 di Jakarta. Tepatnya di Rumah Sakit MMT Jakarta Selatan. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Sejak lahir, saya masih tinggal di daerah Mampang Perapatan. Setelah saya berumur 2 tahun, orang tua saya memutuskan untuk pindah ke Sawangan, Depok. Saya sempat bersekolah di TK Seruni dekat rumah saya. Saya sudah masuk TK sejak umur 2 tahun. Setelah saya lulus TK, orang tua saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta agar lebih dekat ke tempat kerjanya. Saya pun akhirnya pindah ke Jagakarsa. Saya pun melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Smart School Armedia. Di SD ini, saya sering mengikuti lomba, dan saya pernah memenangkan lomba. Nilai saya di SD pun cukup baik. Saya selalu berada di peringkat 3 besar. Akhirnya saya pun lulus dari SD dengan nilai yang cukup baik. Dan akhirnya saya berangkat ke SMP. Saya melanjutkan pendidikan saya ke Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Jakarta. Meskipun nilai di SD saya cukup baik, tahun pertama di SD saya kurang baik. Meskipun begitu, saya tetap terus belajar agar bisa memperbaiki nilai saya. Akhirnya saya pun lulus dari MTSN 4 dengan nilai UN yang cukup baik. Dengan nilai ini, saya bisa diterima di SMA Negeri 28 Jakarta. SMA tempat saya berada sekarang. Saya sangat senang saat bisa diterima di SMA ini. Bisa dibilang SMA ini adalah sekolah impian saya sejak SD. Sama seperti tahun pertama di MTS, tahun pertama saya di sini juga kurang baik. Meskipun begitu, saya tetap terus berusaha untuk memperbaiki nilai saya. Saat kelas 10, saya dan keluarga berkesempatan untuk menjalani ibadah umroh. Saya sangat senang saat menjalani ibadah itu. Pada saat saya kelas 11, nilai saya bisa dibilang meningkat daripada nilai saya di kelas 10. Berarti cara saya untuk memperbaiki nilai saya sudah cukup baik. Akhirnya sekarang saya sudah kelas 12, tahun terakhir di SMA. Sekarang saya pun harus bersiap-siap untuk menghadapi UTBK yang akan berlangsung tidak lama lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hidup tak selamanya berjalan mulus. Hidup butuh masalah agar kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan agar kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata agar kita tahu cara meredam hati. Butuh kehilangan agar kita tahu cara menghargai. Tapi itulah yang buat hidup indah. Itulah yang buat hidup patut dikenang. Nama saya Muhammad Rashid Givari, atau lebih kerap disapa Fari. Baru 17 tahun saya hadir di semesta ini, dan dalam 17 tahun ini, saya sudah cukup beruntung untuk bisa terlibat dalam berbagai petualangan yang luar biasa, pada aspek hidup yang berbeda-beda. Dari hanya asal menendang dan memukul dengan tak koheren, hingga berkompetisi taekwondo di kelas teratas. Dari memanjat menara pandang di lapangan sekolah, hingga mewakili pramuka Indonesia pada jambore dunia di Amerika Serikat. Dari berkeinginan menjelajahi alam Indonesia, hingga menerjang cuaca ekstrim dan menjejakkan kaki di puncak gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara. Mantap Sumatera. Namun kisah saya belum berujung di sini. Perjalanan saya masih panjang. Masih banyak langkah yang harus saya ambil, dan masih banyak rintangan yang harus saya terjang, mengarungi lika-liku kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Hadaro Rabisa Wijanarko. Saya dari kelas 12 MIPA 5, absen 28. Kali ini saya mau menceritakan isi cerita dari novel yang saya buat, yaitu yang berjudul Lembaran Lama Andrew. Nah, di situ saya menceritakan kisah saya dari saya lahir sampai saya sekarang. Nah, dimulai dari saya lahir di Jakarta tanggal 26 September 2003, tepatnya di Rumah Sakit Asih di daerah Panglima Polim. Nah, saya lahir dari pasangan bersuami istri yang bernama, ibu saya bernama Nini Sindriswari dan bapak saya bernama Wiko Wijanarko. Lanjut pada saya TK di Puryananda di daerah Pondok Labu, TK Puryananda. Di situ saya menjadi murid yang sewajarnya, main bersama teman-teman dan lain-lain. Dan saya mempunyai teman dekat yang bernama Noval. Nah, lanjut pada saya SD di SD Islam Al-Ikhlas di daerah Cipete. Nah, di situ saya mulai menemukan hobi saya, menemukan apa yang saya bakati, yaitu saya berbakat di bermain basket. Tapi saya hanya main-main doang, belum terlalu fokus ke hal itu gitu loh. Nah, lanjut pada saya SMP di SMP Islam Al-Ikhlas. Di situ saya mulai fokus dalam bakat saya, dan akibat dari saya fokus itu saya mendapatkan prestasi-prestasi yang saya gunakan untuk masuk ke SMA 28 lewat jalur prestasi. Contoh prestasi itu adalah saya mewakili Jakarta Selatan di ajang Porprov, yaitu Pekan Olahraga Pelajar Provinsi. Alhamdulillah juara 1. Nah, selanjutnya saya daftar. Pada saat saya di SMA 28, saya menemukan banyak orang-orang yang baru, banyak teman-teman yang baru, banyak orang-orang yang punya sifat-sifat yang baru.
jujur itu merupakan pengalaman yang menarik bagi saya. Nah, jujur di SMA 28 itu banyak sih teman-teman yang unik, teman-teman yang seru-seru lah, yang unpredictable gitu. Dan begitupun juga di basket saya mempunyai pengalaman-pengalaman yang menarik seperti DBL dan lain-lain. Nah, sekarang saya udah kelas 12, saya sudah mempunyai fokus tersendiri. Saya harus belajar, saya harus kerja keras, saya harus fokus untuk mendapatkan SBM ITB. Doain buat saya keterima di SBM ITB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Alisa Nasmana, absen 2 dari kelas 12 IPS 1, dan inilah memorabilia kehidupan saya. Saya dilahirkan pada tanggal 17 Januari 2003 di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Saat pertama kali sekolah, yaitu Prateka, saya disekolahkan di Prateka Bobo. Saya merupakan anak yang pemalu. Saya tidak ingin ditinggalkan pergi oleh orang tua saya maupun suster saya, karena saya takut untuk bertemu orang-orang asing. Namun, lama-kelamaan, saya tumbuh menjadi anak yang mandiri. Saya berhasil mencari dan mendapatkan teman yang banyak. Pada tingkatan yang lebih tinggi, saya masuk ke TK yang bernama ABC Kids, yaitu sebuah TK internasional yang dimana mereka menggunakan bilingual, yang berarti 2 bahasa. Jadi, selama di masa TK saya menggunakan bahasa Inggris untuk perbincangan sehari-hari. Saat memasuki jenjang sekolah dasar, saya merasa cukup kesusahan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, terutama sekolah SD Pelita yang memiliki konsep keagamaan yang kuat. Saya cukup lama untuk bisa berbaur dan beradaptasi di sana. Namun akhirnya saya pun bisa tergerak untuk maju karena menyadari bahwa saya anak yang berbakat. Begitu mendapatkan hasil rapot saya yang pertama kali di SD, yaitu saya bisa masuk 10 besar, dan itu sangat mengejutkan dan membanggakan bagi saya. Di masa ini pula saya bertemu dengan seorang kawan bernama Lulu yang menjadi sahabat saya hingga saat ini. Jenjang sekolah menengah pertama, saya masuk ke SMP Negeri 41 Jakarta, yang mana sekolah impian saya. Saya bersyukur dapat diterima dengan nilai yang tinggi. Hari-hari saya di SMP ini membuka lembaran baru dalam hidup saya, yaitu masa-masa remaja. Dari semua pembelajaran yang saya lalui itu, kerja keras saya terbayarkan. Saya bisa masuk ke SMA negeri yang saya impikan juga, yaitu SMA Negeri 28 Jakarta. Saya menemukan sahabat-sahabat baru yang mengisi hari-hari saya dengan penuh warna. Saya juga mengikuti organisasi Rohis, yaitu Rohani Islam. Saya juga mengikuti ekstrakurikuler robotik. Pada masa SMA ini berubah dari remaja hingga tahap dewasa. Saya merasa bangga terhadap apa yang dapat saya raih hingga saat ini. Saya akan terus berjuang untuk menggapai impian-impian dan cita-cita saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan salah satu judul tentang masa kecil saya dari buku autobiografi saya yang berjudul Cerita Lama. Nama saya adalah Gina Rodatul Jana, tapi sejak kecil saya biasa dipanggil dengan Bunga karena ayah saya menyukai karakter salah satu pemeran film bernama Bunga. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 17 November 2003. Saya tinggal dengan keluarga saya dan merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Masa kecil saya sering bermain dengan tetangga saya. Saya dan adik saya sering berkunjung ke rumah tetangga saya dan bermain
tidak terlalu menyenangkan, hanya beberapa saja yang benar-benar membekas di ingatan saya. Tapi ya, saya suka sekali menunjukkan foto-foto saat saya masih kecil dan mengingat kembali masa-masa itu. Keluarga saya merupakan keluarga yang kecil yang beranggotakan 5 orang. Orang tua saya dan 2 adik saya. Yang berbeda dari keluarga kami adalah panggilan ibu yang kami pakai. Saya memanggil ibu saya dengan sebutan Manda, atau kata ibu saya, Manda adalah kependekan dari Mamanda. Awalnya ibu saya ingin kami memanggil ayah dengan sebutan Ayahanda, tapi sayangnya pengucapannya sangat sulit untuk anak kecil. Sekarang anggota keluarga kami bertambah dengan adanya 6 ekor kucing. Saya sejak kecil dan saya dan adik-adik saya memang suka sekali dengan kucing. Tapi ayah saya selalu melarang kami memelihara kucing karena ayah saya takut kami tidak bisa bertanggung jawab. Awal mulanya saya suka kucing adalah karena saat saya masih kecil, tante saya menetap sementara di rumah saya dan dia memelihara kucing. Jadi kami senang sekali bermain dengan kucingnya. Akhirnya kami mempunyai keinginan untuk memiliki kucing sendiri. Saya merupakan anak yang pemalu sehingga saya susah berteman. Tapi ayah saya pernah bercerita bahwa saat saya kecil, saya merupakan anak yang ceria dan memiliki banyak teman. Untungnya, pada saat di taman kanak-kanak, saya mudah berteman walaupun sedikit pemalu. Taman kanak-kanak merupakan momen-momen sekolah paling hangat dalam hidup saya. Teman-teman saya sangat baik dan kami sering bermain dengan anak-anak di kelas lain. Sayangnya, saya tidak menghabiskan 1 tahun terakhir karena pada saat itu Manda saya berkata kalau saya merasa bosan di taman kanak-kanak karena pelajaran yang mudah. Jadi saya ingin untuk dimasukkan ke sekolah dasar. Akhirnya saya dalam waktu 6 bulan saya belajar menulis dan membaca dan akhirnya saya berhasil masuk sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Pandi Satyabrata, biasa dipanggil Pandu. Saya lahir di Bandung 11 September 2002 dari pasangan Bapak Pak Zamri dan Ibu Mirna. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Adik saya bernama Mayu. Saya memulai pendidikan di TK Strada Pejaten, lalu lanjut ke SD di satu tempat yang sama, yaitu Strada Pejaten. Saya memulai sekolah diantar oleh orang tua. Di sekolah, saya banyak bertemu teman baru. Awalnya malu, tapi lama-lama saya nyaman bermain dengan mereka. Setelah masuk SD, saya mulai tertarik dengan futsal. Saya mulai menekuni futsal dengan berlatih di rumah. Banyak piala yang saya raih saat SD. Setelah SD, saya mulai masuk ke SMP. SMP saya adalah SMP Pesantren Gontor. Saya memilih pesantren karena saya ingin mempersiapkan bekal untuk hidup dengan nilai-nilai agama untuk masa depan saya dan agar rutinitas ibadah saya lebih tertata lagi. Saya semakin menekuni futsal dan menjadikannya sebagai prioritas. Setelah bosan dengan 9 tahun bersekolah di sekolah swasta, saya mencoba mencari sekolah negeri. Saya cukup bangga ketika bisa masuk tim sekolah dan menjuarainya. Setelah selesai, saya melanjutkan pendidikan di SMA 28 Jakarta. Saya melanjutkan karir futsal saya. Saat itu saya berhasil mendapat juara saat kelas 11, hingga pada akhirnya. Saya sangat merindukannya semuanya, dan berharap mengulang kembali. Nama saya Aurelia Kania Sosregiharjo. Tahun ini saya bakal berumur 18 tahun. Saya lahir di Rumah Sakit YPK Menteng.
Jakarta adalah tempat kelahiran saya. Tepat pada tanggal 2 Juli 2003, saya berada di dunia ini. Saya lahir dari pasangan Irawan Sosrogiharjo dan Iva Windia Debrianti. Ditambah lagi, saya mempunyai adik yang bernama Alana Maikalista Sosrogiharjo. Orang tua saya merawat saya dengan baik sampai sekarang. Mereka membimbing saya dan menemani saya menjalani perjalanan pendidikan saya. Mulai dari playgroup sampai sekarang, SMA. Ini adalah perjalanan pendidikan saya. Mulai dari TK di Early Step, sekolah dasar di SD Islam Al-Azhar 2 Pasar Minggu, sekolah menengah pertama di SMP Negeri 41 Jakarta, dan sekarang saya duduk di bangku SMA Negeri 28 Jakarta. Hobi saya adalah olahraga, bermain basket, dan bermain golf. Saat berolahraga, hati saya menjadi senang. Sampai pada suatu saat, saya mengalami cedera parah dan saya harus menjalani operasi lutut. Saya sangat sedih saat itu, tetapi keluarga saya dan teman-teman saya selalu mensupport saya. Akhirnya saya bisa melewati masa-masa itu dan bangkit kembali seperti dulu. I be trying to keep the gangster and shit, but you be having me on that sweet shit. Hai. I think about you all the time. You shoot my blood pressure through the sky. If you leave my side, swear I die. Hai, namaku Hasna Hafiza, biasa dipanggil Hasna. Sebelum kalian kenalan denganku, mungkin ada 1-2 hal yang perlu kalian ketahui. Video ini terbagi menjadi beberapa bagian, tapi itu tidak penting. Yang penting, setelah kalian nonton ini, kalian akan punya gambaran bagaimana Hasna sebenarnya di dunia nyata. Menggambarkan identitasku sejatinya tidak pernah mudah. Maka dari itu, mari kita mulai dari namaku. Sebentar. Mari kita tambahkan sedikit musik. Namaku Hasna, sebuah nama yang ibu dan ayahku berikan merupakan doa yang besar, ekspektasi dan harapan dikemas sekaligus. Hasna berarti cantik atau baik, dan aku rasa aku masih jauh dari keduanya. Aku tidak cantik, aku terlahir begini. Setidaknya utiku selalu bilang aku cantik. Menyedihkan memang mendengar pujian dari nenek sendiri dan menganggapnya suatu validasi, tapi hey, lebih menyedihkan lagi kalau utiku bilang aku jelek. Doa dan harapan mengalir di nama-nama aku dan adik-adikku. Aku punya 2 adik, satu adik perempuan yang lahir setelah aku 8 tahun menjadi anak sematawayang, dan adik laki-laki yang lahir 4 tahun setelah adikku yang perempuan. Mereka menyebalkan, kadang, tapi juga ya menggemaskan. Realitanya aku masih jauh dari kedua kata cantik dan baik. Menjadi cantik dan baik bukanlah keahlian, dan tidak ada seorang pun yang bisa berlatih untuk menjadi keduanya. Tapi dari doa kedua orang tuaku yang penuh pengharapan itu, aku mengambil bagianku atas kemampuan hebat yang menjadi kebanggaanku hingga sekarang. Aku selalu berusaha mencari hal yang baik kemanapun aku pergi. Aku selalu berusaha untuk melihat seorang dari kacamata mereka.
Aktivitas sesimpel commuting ke kursus Jerman mengajarkanku banyak pelajaran hidup. Naik satu kereta dengan mbak-mbak glodok yang sama-sama mencari kereta ke kota, mengobrol soal pekerjaannya jualan baju, membuat imajinasiku pergi ke berbagai tempat. Ke lorong-lorong Tanah Abang, keramaian stasiun transit Manggarai, ke lingkaran macet dan sesak Bundaran HI, ke rumah makan Padang di Gondang Dia. Aku sudah jalan-jalan ke banyak tempat dan menyaksikan sendiri kebaikan-kebaikan kecil yang tercermin dari karakter setiap orang yang aku temui. Sejak kecil, aku sudah kesulitan untuk berteman. Kepribadianku yang tertutup, pemalu, dan tidak percaya diri membuatku merasa terkucilkan dari teman-temanku. Ketika bersekolah di TK, banyak teman-teman yang sebenarnya mau berteman denganku. Duduk di sampingku saat jam pelajaran mengaji atau membaca, tapi aku selalu menutup diriku dari mereka. Aku sering bermain balok sendiri di pojokan kelas, dan itu semua sukarela. Aku berusaha mengajar-ngajar untuk berteman dengan teman pilihanku, tapi aku rasa ujungnya aku selalu sendiri. Ketika berteman, aku mau selangkah lebih dekat dengan teman-temanku. Mau mendengar keluh kesah mereka, mendampingi mereka, dan berbincang soal apapun yang tidak hanya superficial, tapi juga intim. Aku suka pertemanan yang personal, dan aku rasa itu adalah batasan terbesar yang membuatku sulit mendapatkan teman baik, bahkan hingga sekarang. Namun, membaca cukup untuk melengkapi kesepianku. Aku suka berimajinasi. Aku selalu membaca buku dari kata pengantar. Dan jika aku keluar dari track bacaanku, aku akan baca ulang dari kata pengantarnya lagi. Sampai selesai. Ini membuatku membaca buku hingga berhari-hari. Dan ujungnya, aku tertidur lelap karena terlalu lama mengulang bacaan dari kata pengantar. Selebihnya, aku tidak bisa bilang aku OCD, tapi aku selalu percaya pada kekuatan angka. Aku suka angka 5, 12, 2, 3, dan kadang 1 untuk segala posisi kompetitif. Ya, meskipun sekarang lebih sulit untuk menjadi juara kelas, dan aku bahkan tidak masuk ranking 20 besar kelas semester ini, aku lebih percaya kekuatan angka dalam konteks yang menarik. Aku tidak akan bisa tidur jika belum mengunci pintu 2 kali. Aku harus cuci tangan sesuai protokol buatanku, minimal 30 detik. Aku selalu mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang dan hanya mendengarkan lagu yang ada di playlistku saja. Wajar, jadinya aku agak kudet. Tapi sedikit info, aku suka Coldplay, Codaline, The Mowglis, Bruce Springsteen, Queen, dan The Beatles. Ngomong-ngomong, foto Bruce Springsteen tidak ada di sini. Ada detail-detail konyol dalam hidupku yang begitu personal dan terkait dengan angka. Semua protokol-protokol kecil ini membawa semacam ketenangan dan kepastian. Sepertinya itu bukan OCD. Aku hanya berasumsi. Terlebih dari apapun yang sudah aku deskripsikan tadi, aku hanya Hasna. Hasna ingin mengeksplor setiap sudut kota yang ia kunjungi. Hasna ingin setiap momen berharga. Hasna yang ceroboh dan kadang tidak tahu letak kacamatanya di mana. Hasna yang berantakan dan sering panik ketika hal-hal yang direncanakan tidak berjalan sesuai rencana. Hasna ingin meninggalkan jejak di setiap orang yang ia temui dan setiap pengalaman serta kesempatan yang ia ambil. Gimana keadaan kamu saat kelas 12 ini? Pasti lagi ribet-ribetnya. Tapi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Dulu, kamu itu anaknya perfeksionis banget. Bener-bener semuanya pengen serba bagus dan serba bisa. Sekarang kamu udah gak kayak gitu lagi kan? Yang terlalu itu gak baik loh. Dulu kamu juga anaknya menggantungkan self-worth dan harga diri kamu menurut opini orang lain. Padahal itu gak baik. Sekarang kamu udah membuktikan seharusnya kamu berani mengambil waktu istirahat. Seharusnya kamu tidak usah cemas. Toh dunia akan berjalan terus. Seharusnya kamu lebih sayang sama diri sendiri. Kalau hari ini gagal, gak apa-apa. Toh masih ada hari esok kok. Dan kita pasti masih bisa mencoba lagi. Kamu sering mengeluh saat kamu sering merasa sendirian dan kesepian. Kamu juga stres dengan tugas
juga seabrek-abrek yang terus berdatangan saat SMA. Tapi sekarang kamu sudah tidak seperti itu lagi. Udah mulai nerima kalau dibalik semua ini ada kok hikmahnya. Semangat ya Ma'ul dalam menggapai impianmu. Kamu mungkin bukan orang pintar di dalam ruang guru, tapi ingat, bahkan orang pintar bisa dikalahkan sama orang yang beruntung. Dan kamu adalah orang yang beruntung, Ma'ul. Aku sayang sama kamu. Coba saja sedari kamu seperti ini sama diri kamu sendiri. Aku pamit dulu ya. Bye. With love. Maudie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Karisma Zatar dari kelas 12 4 absen 7. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan cerita kehidupan saya pada kalian semua yang telah saya bukan berjudul Catatan Kehidupan Aferi. Saya lahir pada tanggal 27 Agustus 2003 di Rumah Sakit Triadipa yang berletak di Jakarta. Saya lahir secara sesar dikarenakan saya terlilit oleh tali pusar ibu saya sehingga ibu saya harus disegerakan untuk operasi sesar. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara di keluarga saya. Kakak saya, Adifa, dia sedang menempuh pendidikan di kuliah. Sedangkan adik saya, Aparel, dia baru saja masuk SMP tahun lalu. Kedua orang tua saya sangatlah sibuk bekerja, sehingga sejak kecil kami bertiga diurus oleh seorang asisten rumah tangga. Waktu saya kecil, saya disekolahkan di playgroup Islam PB Sudirman. Dan setahun kemudian, saya lanjut ke TK di sekolah yang sama. Selama saya di TK, setiap harinya saya diajarkan cara membaca huruf-huruf Arab melalui Iqra. 2 tahun kemudian, saya lanjut SD di SD PB Sudirman. Sejak saya kelas 2 SD, saya diajarkan oleh orang tua saya untuk puasa full seharian tidak bolong pada bulan Ramadan. Saat itu rasanya sangatlah senang karena tiap minggunya jika saya tidak batal sehari atau 2 hari, saya akan dibelikan sebuah mainan. 3 tahun kemudian saya naik kelas 5 dan saat itu pertama kalinya saya dipilih sebagai ketua kelas dan saya sangat dekat dengan wali kelas saya yang bernama Bu Sri. Selama di SD, tiap ada pekan ulangan harian, tiap malamnya saya menangis karena saya panik dan tidak dapat belajar sehingga saya selalu menelpon ibu saya yang sedang bekerja di kantor. Dan saat itu pula saya merasa sangat terbantu olehnya. Tidak lama kemudian saya naik kelas 6. Pada tahun itulah saya merasa sangat khawatir dengan yang namanya ujian nasional. Tambah lagi saya bukanlah orang yang giat belajar sehingga saya makin panik. Namun orang tua saya selalu menenangkan saya dan membantu saya sehingga saat pengumuman nilai ujian nasional, saya senang karena nilainya tidak seburuk yang saya kira. Beberapa minggu kemudian saya mendaftar di sekolah yang saya inginkan, yaitu SMP 49 Jakarta. Dan alhamdulillah saya diterima. Selama saya di SMP saya merupakan anak yang pendiam. Namun saya coba melatih memperbanyak teman saya dengan mengikuti ekskul basket dan juga dengan mendapatkan diri sebagai calon OSIS pada saat itu. Tidak lama kemudian saya diterima menjadi anggota OSIS SMP 49 periode 2016-2017. Selama saya menjadi anggota OSIS, saya mendapatkan banyak pengalaman yang tidak terlupakan. Pertama ketika menyelenggarakan acara takhir kami sebelum kami lengser, yaitu pentas seni. Tahun kemudian saya naik kelas 9. Pada saat itu saya mengikuti bimbel privat untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional untuk 2 kalinya. Beberapa bulan kemudian tibalah minggu ujian nasional. Pada saat itu ujian sudah berlangsung secara online dengan laptop dan ruangannya juga sudah dipersiapkan. Beberapa minggu berlalu, hasil UN pun keluar dan alhamdulillah nilai saya cukup memuaskan. Saya dapat diterima di SMA yang saya impikan, yaitu di SMA 28 Jakarta. Di SMA 28 Jakarta inilah saya berusaha untuk menjadi orang yang tidak pendiam dan saya dapat berteman dengan teman-teman yang sangatlah ramah. Pada bulan pertama masuk ke SMA sangatlah terasa pelajaran yang diajarkan itu berbeda dengan SMP dan pelajarannya pun lebih susah. Bahkan sampai pada saat ulangan harian pertama itu pertama kalinya saya mendapatkan nilai yang sangatlah rendah. Namun saya dapat menerima hal itu dan berusaha lebih giat belajar. Selama di SMA saya ikut ekskul ROHIS. Selama saya menjadi anggota ROHIS, banyak sekali kegiatan yang kami selenggarakan itu rasanya sangat menyenangkan dan membawa banyak kebaikan. Pernah kami menyediakan kupon sembako kepada yang membutuhkan di sekitar lingkungan sekolah. Pernah juga kami menyelenggarakan acara kurban yang berlangsung sampai sore hari. Dan yang tidak saya lupakan juga acara mabit, malam bina dan takwa dengan anggota ROHIS lainnya di sekolah.
dan itu berlangsung sampai hari esoknya. Jadi kami menginap di sekolah, lebih tepatnya di Masjid Baitur Rahman. Namun, sayangnya sejak wabah COVID-19 melanda pada awal tahun 2020, semua siswa wajib belajar dari rumah secara online, dan tidak hanya itu, banyak kegiatan sekolah yang terbatalkan karena wabah ini. Sekarang, saya sudah duduk di bangku kelas 12 dan sedang fokus mempersiapkan diri menghadapi berbagai hal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Sekian dari saya, terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.